Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bunga Berlianasari dari Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses masuk dan berkembangnya kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang proses masuk dan berkembangnya bangsa Portugis. Bangsa Portugis sendiri di Indonesia berada dari tahun 1511 sampai 1575. Masa ini dimulai dengan datangnya Portugis sebagai bangsa Eropa pertama dan mendarat dan mencoba menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Pada 1486, Bartolomeu Dias berlayar menyusuri pantai benua Afrika dengan tujuan India dan menemukan jalur baru Hindia Timur. Pada 1498, Raja Portugis mengirim ekspedisi di bawah Vasco da Gama. Pada tahun 1511, Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque mengirim ekspedisi menaklukkan kota Malaka, ibu kota Kesultanan Malaka dan pusat perdagangan terbesar di Tenggara. Setelah menguasai Malaka, maka Portugis mengirimkan kapal pada tahun 1512 dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Sarrau dalam pelayaran ke Maluku yang merupakan asal muasal rempah-rempah. Portugis mendirikan banteng dan berupaya memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Namun Sultan Babullah melawan Portugis dan berhasil mengusir Portugis pada tahun 1575. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Spanyol datang ke Indonesia pada tahun 1521 sampai 1692. Pada Agustus 1519, Magalhaens berlayar ke arah barat. Selanjutnya pada tahun 1520 mereka tiba di Filipina dan mendirikan tugu peringatan dan menyatakan Filipina milik Spanyol. Selanjutnya ketika Filipina terjadi peperangan dan menyebabkan Spanyol melanjutkan perjalanan menuju ke Maluku. Selanjutnya pada 1521 terjadi perjanjian Saragossa antara Spanyol meninggalkan Maluku. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masa penjajahan Belanda. Masa penjajahan Belanda di Indonesia terjadi pada tahun 1594 sampai 1811. Masa ini ditandai dengan datangnya armada Cornelis de Houtman sebagai pedagang Belanda pertama yang mendarat di Banten pada tahun 1594. Kedatangan pedagang Belanda diikuti pada tahun 1602 dengan didirikannya sebuah kongsi dagang yaitu VOC, Kongsi Dagang Hindia Belanda. Pada masa ini Belanda berupaya menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia sehingga menyebabkan banyak peperangan Belanda di daerah-daerah. Pusat kekuasaan Belanda adalah kota Batavia yang didirikan setelah kota Jayakarta ditaklukkan oleh Jan Pieter Johan Queen pada tahun 1610. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masa penjajahan Inggris di Indonesia. Masa kedatangan Inggris di Indonesia terjadi pada tahun 1811 sampai dengan 1814. Penjajahan Belanda diinterupsi dengan pendudukan Inggris. Pemerintah kolonial Inggris menduduki Indonesia pada tahun 1811 hingga 1815. Pendudukan Inggris ini seiring dengan invasi Inggris atas Hindia Belanda, yaitu nama Hindia Indonesia pada saat itu.
invasi ini disebabkan karena saat itu Belanda merupakan negara bawahan Prancis, sementara Prancis di bawah pemerintahan Napoleon Bonaparte sedang bermusuhan dan berperang dengan Inggris. Gubernur Jenderal Inggris di India menunjuk Sir Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa Indonesia dengan gelar Letnan Gubernur. Stamford Raffles kemudian melakukan berbagai kebijakan penting seperti membangun kebun raya Bogor, menemukan kembali Candi Borobudur, dan akhirnya dia mendirikan kota di Singapura. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah dan kegelapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.